Ya. Izin komandan Panglima, Bung Supri. Gua dari kita. Terus, bergeser terus. Kawan-kawan dari rakyat bergabung. Kawan-kawan satuan tugas, rekan-rekan koordinator bergabung. Kawan-kawan Kopaskia bergabung. Kita masih menunggu rekan-rekan pimpinan kita. Kita menunggu Presiden Buruh, Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Oleh karena itu kepada seluruh rekan-rekan diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kawan-kawan satuan tugas semuanya bergeser dulu. Oke, mobil komando agak maju ke depan sedikit. Mobil komando agak maju ke depan sedikit. 1, 2, 3, dikasih ruang. Biar kawan-kawan bisa bergabung. Rekan-rekan pimpinan federasi diharapkan untuk bisa mendampingi. Terus. Cukup, mobil komando cukup. Ya, kepada pimpinan federasi yang lain, Bapak Iwan Kusmawan. Lewat. Ada Bung Obon Babroni. Ya, Bapak Iwan Kusmawan untuk mobil komando. Cek 1. Kepada rekan-rekan media, beberapa saat lagi akan ada konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Presiden KSPI, Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, didampingi oleh para pimpinan dari federasi. Ayo. Kasih ruang dulu, mau biar ada ruang. Di depan mobil komando berarti diberikan ruang dulu kepada rekan-rekan media. Informasi rekan-rekan media seluruhnya, informasi 5 menit lagi kita akan laksanakan atau lakukan konferensi pers di depan mobil komando. Kepada rekan-rekan pimpinan dari federasi, Presiden FSPMI, Bung Renanda Majis diharapkan mendampingi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Kemudian rekan-rekan dari PI, kemudian dari KEP. Kawan-kawan, mohon izin kasih ruang dulu. Rekan-rekan masa aksi agak mundur dulu. Kasih ruang dulu. Sebelah kanan. Sorry bang. Ya dia bang. Kasih ruang. Awas, kasih ruang dulu, kasih ruang. Kawan-kawan satuan tugas, rekan-rekan satgas. Tunduk deh. Depan duduk. Baju tadi mana? Duduk depan lagi. Kang Taufik merapat. Barok. Agak mundur yang belakang. Udah ya. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak online maupun media elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Forum Buruh Honorer, Pekerja Rumah Tangga, Miskin Kota,
muda dan mahasiswa, perempuan, aktivis melakukan demonstrasi serempak yang direncanakan 34 provinsi, tapi akhirnya terkonfirmasi sekitar 20 hingga 25 provinsi. Masa untuk Jabodetabek berkumpul aksi di depan gedung DPR RI ada sekitar lebih 1.500-an orang. Sedangkan masa yang lain di provinsi yang lain ada di kantor gubernur, ada di Bandung, di Serang, di Semarang, di Surabaya, di Batam, di Medan, Banjarmasin, di Gorontalo, dan kota-kota besar industri lainnya. Aksi ini tidak akan berhenti pada hari ini. Kami mengumumkan secara terbuka pada seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus para netizen yang bermain di sosial media, para anak-anak muda, kaum milenial dan Gen Z, masa depanmu sedang terancam karena harga-harga barang membuat ibu bapakmu menjadi susah. Biaya sekolah akan menjadi tinggi, biaya makanan akan melambung tinggi, biaya transportasi tak terkejar lagi, dan semua akan mengalami kesulitan. Para buruh, petani, nelayan akan naik ongkos transportasi, akan naik harga-harga sewa rumah sebagai masyarakat urban. Oleh karena itu, aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan organ serikat buruh, serikat petani, dan lainnya akan melakukan aksi sampai dengan Desember 2022. Aksi akan lanjut terus-menerus hingga pemerintah menurunkan harga BBM. Kita pernah menang karena kami berkeyakinan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan mendengar suara rakyat di samping suara elit, para partai politik, dan elit-elit menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi lebih berpihak kepada kepentingan anggaran. Untuk apa ada negara dan pemerintahan kalau kemudian anggaran menjadi alasan mengakibatkan rakyat menjadi susah? Karena itu Partai Buruh, organisasi petani, dan lainnya menyerukan netizen melakukan perlawanan melalui sosmed. Ketik, gunakan jari-jarimu. Kita pernah menang di JHT, kita pernah menang di Undang-Undang BPJS karena Presiden ingin mendengar suara rakyat. Kalau kita diam, kamu semua diam, netizen pada diam, maka ketidakadilan akan terus berlangsung. Karena Presiden harus mendengar suara orang kecil, Presiden harus mendengar suara di samping para elit dan menteri yang tidak berpihak. Kita pasti menang. Dan kepada anggota DPR RI, jangan berhenti dalam retorika mulut. Kami meminta dengan hormat bentuk panja atau pansus BBM. Perbedaan harga pipo RON 89 hanya Pertalite beda 1 RON, itu dalam ilmu kimia kecil, nggak ada dampaknya. Yang jauh perbedaannya pintu masuk. Dan harga BBM di seluruh negara di dunia, termasuk Malaysia, sudah turun. Dengan RON 92 bahkan Malaysia 7 ribuan rupiah pintu masuk. Ada apa dengan Pertamina dan Menteri? Ada apa dengan mafia-mafia minyak bumi yang masih berkeliaran? Dan karena itu kami meminta DPR segera membentuk panja atau pansus DPR RI tentang BBM. Dan pada kawan-kawan media kami minta terus beritakan independen. Kali ini kita nggak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengambil apa yang menjadi hak secara konstitusi rakyat. Hak konstitusi kita semua. 3 tahun kita tidak naik upah, kita diam. Tahun keempat, Menteri Tenaga Kerja akan mengumumkan tidak naik upah. Kita tidak terlalu banyak diam. Sekarang tidak akan diam. Kita akan bergerak. Netizen, bergeraklah. Jurnalis, bantulah kami. Biar kami akan turun ke lapangan. Partai buruh, organisasi buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, guru honorer. Sisdiknas juga menjadi tema dari guru honorer. Kita turun ke jalan bersama-sama. Dan DPR kita harapkan bisa membentuk panja atau pansus BBM. Hari ini adalah hari awal. Di seluruh daerah juga hari awal. Hari-hari ke depan kami memutuskan November atau Desember 2022 mogok nasional. Stop produksi, perlawanan total terhadap ketidakadilan. Pasti Presiden Republik Indonesia akan mendengar suara kita. Karena kitalah sesungguhnya pemilik negeri ini, rakyat. Kitalah yang akan menentukan arah yang akan dilakukan oleh Presiden. Karena Presiden pasti bersama. Elit bisa salah, JHT buktinya salah, BPJS buktinya salah, menang kita. Demikian, terima kasih. Mogok nasional November atau Desember. Kita serukan, bahkan mahasiswa kita akan galang. Maju bersama-sama. Kali ini nggak boleh kalah. Kali ini kita tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu punya hak angket DPR. Kamu punya hak interpelasi DPR. Bahkan kamu punya hak untuk impeachment. Gunakan ini untuk rakyat. Saya percaya Presiden Jokowi akan bersama suara rakyat. Vox Populi people. Suara rakyat adalah suara kita. Kita buktikan. Terima kasih. Bang. Kita tidak akan menemui fraksi DPR, tapi kita sudah minta untuk mereka keluar, nyatakan siap membentuk panja atau pansus DPR. Kawan mahasiswa, tunggu waktunya, kita bergabung. Bang, aksi sampai jam berapa bang rencananya bang? Aksi sampai jam berapa rencananya nanti di sini? Ya, aksi kita perkirakan sekitar jam 3, karena kami juga harus mempersiapkan aksi besok lanjutan di seluruh kabupaten kota. Ini ada Presiden MSPMI, dan juga ada Iwan Kusmawan dari SPN, ada juga dari SPI, semua akan turun. Bahkan petani akan kita gerak. Petani Pasundan dan petani Banten akan bergerak. Petani di Binjai akan bergerak. Ini aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR tidak bergerak. Saya saja 3, karena kita memastikan kalau ini pansus panja tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab kalau terjadi kerusuhan sosial. Demikian. Bang, aksinya kan sampai Desember tadi itu tiap bulan atau tiap bulan? Kita pastikan bisa saja bulan. Ya, Detikers, baru saja kita mendengarkan bersama konferensi pers yang diadakan oleh tadi ada dari Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal dan juga jajaran dari pemimpin Serikat Buruh lainnya. Dan tadi kita dengarkan bahwasannya tuntutan dari aksi yang diselenggarakan oleh Partai Buruh dan juga Serikat Buruh hari ini adalah untuk menuntut DPR untuk segera membentuk panitia kerja ataupun pansus panitia khusus untuk membahas persoalan BBM, dikarenakan memang Partai Buruh dan juga Serikat Buruh menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang telah terjadi begitu sejak diumumkan pada Sabtu 3 September 2022 Detikers. Dan aksi ini dilakukan juga serentak di 34 provinsi, dan untuk Jabodetabek sendiri aksi terpusat di gedung DPR RI. Dan tadi Said Iqbal juga mengklaim masa yang akan mengikuti aksi penyampaian penolakan di DPR ini mencapai sekitar 2.000 massa buruh dari berbagai serikat begitu. Dan tadi juga berdasarkan pantauan kami, selain Partai Buruh juga ada massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI yang telah berkumpul begitu di depan pintu utama DPR RI sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Detikers. Dan jika Anda saksikan sekarang, saat ini adalah situasi di mana Serikat Buruh melaksanakan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di depan DPR Detikers. Dan dapat kita saksikan di layar kaca Anda saat ini, Presiden dari Partai Buruh Said Iqbal telah menaiki mobil komando dan sesaat lagi akan menyampaikan orasinya, dilanjutkan dengan orasi dari perwakilan Serikat Buruh lainnya Detikers. Sementara berdasarkan informasi dari kepolisian, yaitu dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, hari ini kepolisian yang disiagakan untuk mengamankan jalannya demo
Serikat Buruh di DPR ini mencapai sekitar 3.000 personel Detikars. Dan tadi juga menurut pantauan kami di lapangan, sejumlah kendaraan taktis hingga Brimob, personel Brimob telah disiagakan, namun memang berada di dalam halaman DPR Detikars. Dan untuk arus lalu lintas sendiri untuk saat ini masih dapat dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Namun polisi mengalihkan begitu arus lalu lintas atau kendaraan untuk melewati jalur busway Detikars, khususnya dari arah Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi, Jakarta Barat Detikars. Sementara untuk 4 ruas jalan utama Gatot Subroto, tepatnya yang berada di kawasan DPR ini, saat ini tidak dapat dilalui lantaran massa sudah berkumpul di depan, tepat di depan gerbang gedung DPR RI Detikars. Dan tadi disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yaitu aksi ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi Detikars. Dan untuk hari ini memang inti dari tuntutan yang akan disampaikan oleh Serikat Buruh ini adalah penolakan terkait kenaikan harga BBM dan juga untuk mendesak DPR segera membentuk panja atau pansus guna membahas persoalan bahan bakar minyak ini Detikars. Nantinya Serikat Buruh yang berkumpul ini akan menunggu pihak perwakilan dari DPR untuk menemui massa untuk menyatakan bahwasannya DPR siap membentuk panja dan pansus. Dan jika kita dapat saksikan saat ini, sesaat lagi orasi akan disampaikan begitu oleh Presiden Partai Buruh, juga perwakilan dari massa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh ini Detikars. Dan memang gelombang penolakan terkait kenaikan harga BBM ini telah terjadi sejak kemarin, tepatnya Senin tanggal 5 September, di mana elemen mahasiswa mulai menyampaikan penolakan yang bertempat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan hari ini, Selasa tanggal 6 September, giliran buruh, massa dari buruh yang tergabung di Serikat Buruh ini, tadi ada Partai Buruh, ada juga Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Seluruh Indonesia, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPR Detikars. Tuntutannya sama, yaitu menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM Detikars. Dan dapat saya informasikan memang pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM sejak 3 September 2022 atau tepatnya hari Sabtu lalu Detikars. Panjangin, mundur 2 langkah jalan. Lagi. Ke kanan, 3 langkah jalan. Luruskan. Mohon maaf untuk Panglima daerah beserta Panglima Satgas yang lain. Silakan atur berada di depan kawan-kawan garda metal. Dan untuk Itu yang divisi nasional. kenaikannya sendiri terjadi di 3 jenis bahan bakar minyak Pertamina, yaitu jenis Pertalite dari semulanya 7.650 kini
menjadi 10.000 per liter, dan juga solar subsidi yang sebelumnya dibanderol seharga Rp5.150.000 menjadi Rp6.800.000 per liternya. Dan terakhir ada Pertamax yang naik menjadi Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500. Berikut tadi ada 3 jenis BBM Pertamina yang mengalami kenaikan sejak 3 September 2022 atau Sabtu lalu, ketika usai pemerintah meresmikan atau mengumumkan kebijakan kenaikan BBM tersebut, langsung direspon oleh beberapa elemen masyarakat, salah satunya adalah Partai Buruh yang menyatakan akan menggelar aksi demo. Dan tadi juga bahkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan akan mengajak begitu atau menggelar aksi mogok nasional, mogok produksi nasional yang akan digelar pada November atau Desember 2022 ini. Jika catatannya, jika memang pemerintah tidak menyanggupi begitu tuntutan dari masa serikat buruh ini. Mainkan satu musik. Pasukan Rakyat Merdeka. Dan untuk lalu lintas sendiri, tepatnya di kawasan DPR atau dikenal Jalan Gatot Subroto mengarah ke Selipi, saat ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun polisi mengarahkan kendaraan untuk melewati jalur busway Detikers, khususnya yang mengarah ke Selipi. Sementara untuk personel yang bertugas hari ini, khusus untuk di titik DPR, itu menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, itu ada sekitar 3.000 personel dari kepolisian. Dan juga ada sejumlah kendaraan taktis yang telah disiagakan di halaman DPR RI Detikers. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah polisi tengah mengarahkan kendaraan-kendaraan dari arah Gatot Subroto atau dari arah Jalan Pemuda untuk mengarah ke Selipi melalui jalur busway. Sementara dapat kita saksikan meski tersendat tapi masih cukup ramai lancar begitu Detikers. Kendaraan roda 4 mendominasi arus lalu lintas dari arah Senayan menuju Selipi melalui tepatnya depan gedung DPR atau Jalan Gatot Subroto Detikers. Dikarenakan memang 4 ruas jalan utama di kawasan DPR ini tengah dipenuhi oleh massa buruh sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Dan kita dapat saksikan massa gabungan dari serikat buruh ini juga membawa benderanya masing-masing begitu, dan juga mengenakan seragamnya masing-masing, menandakan bahwa ini memang aksi gabungan dari serikat buruh yang berasal dari berbagai organisasi Detikers. Dan tuntutannya sama, hanya satu, tadi disampaikan juga oleh perwakilannya, yaitu Presiden Partai Buruh. Mereka hanya menginginkan pemerintah segera atau menurunkan kembali harga bahan bakar minyak, dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya adalah mereka menyinggung tadi gaji mereka atau pendapatan mereka belum mengalami kenaikan sejak 3 tahun begitu Detikers. Dan saya akan mengajak Detikers untuk melihat lebih dekat ragam aksi yang dilakukan oleh elemen buruh ini, tepatnya di gedung DPR RI Jakarta Pusat.
Rekan-rekan, tahan dulu sejenak. Dalam hitungan ketiga kita duduk bersama-sama. 1, 2, 3. Dan begitulah tadi Detikers aksi yang dilakukan oleh masa gabungan Serikat Buruh di depan gedung DPR RI, dan sesaat lagi juga perwakilan massa akan menyampaikan orasinya di atas mobil komando yang memang sudah terparkir. Ada 2 mobil komando tepat di depan pintu utama DPR RI Detikers. Dan nantinya juga sepanjang melakukan orasi, massa akan juga menanti kedatangan dari perwakilan anggota DPR untuk menyampaikan desakannya untuk anggota DPR membentuk panja maupun pansus guna membahas persoalan kenaikan harga BBM ini. Dan tadi juga mereka menyampaikan bahwasannya aksi ini akan dilakukan secara maraton begitu, bahkan hingga Desember 2022, dan puncaknya nanti jika memang tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah, nanti November 2022 ataupun Desember mereka akan melakukan aksi mogok nasional berupa mogok untuk melakukan produksi di seluruh pabrik yang tersebar di Indonesia begitu Detikers. Dan aksi gelombang penolakan kenaikan harga BBM ini juga memang telah terjadi sejak kemarin, saya informasikan. Namun kemarin dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa, dan saat ini dilakukan oleh elemen buruh dari berbagai daerah Detikers. Dan ikuti terus Detikers perkembangannya terkait aksi demo penolakan kenaikan harga BBM ini hanya di Detikcom dan 20 detik. Saya Bagus Putra melaporkan dari gedung DPR RI Jakarta Pusat.